Oke, jadi hari ini saya mau ngebacot aja tentang Bitcoin nih. Akhir-akhir ini saya banyak di Bitcoin dibandingkan altcoin yang lain. Jadi porto saya sekarang 60% adalah Bitcoin dan masih akan terus nambah hingga jumlah persentase Bitcoin saya lebih banyak dibandingkan altcoin yang lain. Warren Buffett berkata, buat asetmu yang bekerja, bahkan saat kamu sedang tidur. Manfaatkan aset digitalmu untuk dapat passive income lewat thrift staking. Pertama di Indonesia, fitur yang bisa kamu manfaatkan untuk menambah keuntungan selain dari pertumbuhan koin kesayanganmu. Dapatkan bunga hingga 20% per tahun, lebih besar daripada deposito dan instrumen investasi lain. Tersedia banyak pilihan koin staking, tarik kapan aja semaumu. Coba sekarang di Thrift. Ya, saya adalah Bitcoin believer. Why? Karena Bitcoin udah terbukti adalah koin kripto yang bertahan dengan aneka food. Nggak ada koin lain atau mata uang lain yang kena food separah Bitcoin. Tapi toh harganya tetap naik juga. Jadi terbukti Bitcoin FUD proof. Itu alasan saya yang pertama. Kemudian, Bitcoin bertahan dari aneka regulasi. Nggak ada mata uang atau aset lain yang diancam dengan aneka regulasi seperti Bitcoin. Bitcoin ini udah diancam dengan food apa aja. Mulai isu regulasi, dilarang perdagangannya, dilarang miningnya, isu lingkungan, CBDC, altcoin, mau diancam apa lagi. Jadi, Amerika sendiri juga udah mengurangi penentangannya pada Bitcoin. Karena mereka sadar nih, satu-satunya jalan untuk membunuh Bitcoin adalah melakukan shutdown internet di seluruh dunia. Which is very impossible. Sejarah membuktikan Bitcoin is regulation proof. Itu alasan saya yang kedua. Bitcoin juga bertahan dari kondisi politik regional yang memanas. Waktu di Venezuela terjadi hiperinflasi, nilai mata uangnya jadi sampah. Ketika kondisi politik Myanmar memanas, nilai mata uangnya pun menurun. Waktu Afghanistan direbut oleh Taliban, nilai mata uangnya mungkin udah nggak ada lagi. Mereka yang menyimpan asetnya dalam bentuk Bitcoin tetap aman. Sejarah membuktikan Bitcoin is politic turmoil proof. Oke, next. Market cap Bitcoin makin lama makin gede dan nggak mudah untuk memainkan market Bitcoin yang makin besar kecuali ada janjian atau insider trading yang benar-benar terkontrol. Tepatnya ada konspirasi global super besar yang bermain. Tapi nih dari logika bandar nih, dari logika whale nih, buat apa mainin market Bitcoin? Karena repot banget dan dana yang diperlukan gede banget. Karena marketnya dunia loh. Mainin market dunia nggak gampang. Karena ada alternatif yang jauh lebih gampang. Yaitu, lebih baik nih kalau saya bandar. Saya lebih baik mainin market-market token micin. Yang market cap-nya masih kecil. Kalau profit, nanti bisa ditukar jadi Bitcoin. Atau fiat lah at least. Memang sih, kita masih belum sampai ke arah sana. Tapi Bitcoin is bandar, maksud saya whale proof. Dan mungkin teman-teman masih belum sadar nih, kalau Bitcoin ini punya bumper yang membuat nilainya nggak bisa jadi nol. Yaitu adalah jumlah koin yang hilang. Diperkirakan nih, ada 30-50% koin yang hilang karena aneka sebab. Ada yang lupa key phrase-nya, hardware walletnya kebuang, pemiliknya meninggal dadak, dan lain-lain. Koin yang hilang ini nggak bisa ditransaksikan, nggak bisa dijual, juga nggak bisa dicetak lagi. Maksimalnya tetap hanya 21 juta koin itu aja. Dan jumlah ini nggak cukup banyak kalau didistribusikan rata ke semua orang. Bitcoin is impossible to zero. Bitcoin is inflation proof. Kalau teman-teman mau belajar tentang Bitcoin, teman-teman bisa cek playlist saya yang berjudul Bitcoin. Atau teman-teman juga bisa melihat video ini untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang nggak perlu di dunia kripto. Oh ya, Bitcoin
juga memungkinkan kita transaksi lintas negara. Transaksi lintas negara, dulu sebelum ada kripto itu ribet banget. Apalagi kalau angkanya gede. Dulu saya punya seorang klien di Australia. Punya uang nih, tapi nggak bisa kirim ke Indonesia karena dana yang mau dikirim terlalu besar. Waktu itu untuk pembelian unit properti. Pernah juga saya punya klien dari Brunei, untuk kirim uang harus melalui jasa pihak ketiga. Jalur gelap lah istilahnya. Sekarang nggak usah pusing lagi, kita bisa pakai Bitcoin untuk saling berkirim dana. Bitcoin is borderless currency. Sekarang tinggal nunggu waktu aja nih agar Bitcoin bisa diterima oleh masyarakat luas. Kapan itu? Perkiraan saya 10-15 tahun lagi. 10-15 tahun dari hari ini. Mengapa 10-15 tahun? Karena diperlukan satu generasi baru untuk mau menerima teknologi ini tanpa tanya. Seperti kita dulu nih, waktu dilahirkan di dunia, menjadi dewasa, dan nggak pernah nih kita mempertanyakan kenapa dolar jadi mata uang dunia. Kita juga nggak pernah tanya nih, mengapa uang bentuknya kertas, kenapa nggak kain atau batu aja. Generasi yang berikutnya nggak akan mempertanyakan dengan detail mengapa uang bentuknya digital. Mengapa Bitcoin? Apa underlying aset Bitcoin? Generasi berikutnya, mau nggak mau, ya nerima aja. Seperti kita nih, mau nggak mau, ya nerima aja mata uang fiat. Tapi ngomongin tentang underlying aset nih, banyak juga nih yang nyinyir. Bitcoin adalah mata uang atau aset yang nggak punya underlying aset. Berarti, orang-orang yang nyinyir ini nggak paham tentang sejarah uang sepenuhnya. Nggak paham beda mata uang dan uang. Nggak paham tentang sejarah dolar. Nggak paham tentang Bitcoin. Nggak tahu bedanya antara Bitcoin dan aset kripto lainnya. Nggak paham teknologi blockchain. Nggak belajar sejarah tentang mata uang dan emas. Lupa atau nggak tahu tentang perjanjian Bretton Woods. Juga mungkin entah nggak tahu atau gagal paham dengan apa yang sudah dideklarasikan oleh Presiden Nixon di tahun 1960. Yang namanya mata uang ini ya, nggak perlu underlying aset. Cuma perlu trust. Yuk kita belajar bareng dari channel ini ya. Kalau ngomongin mata uang nih, ya semua mata uang adalah uang impian. Dolar underlyingnya apa? Bukan emas kan? Tapi utang, propaganda, senjata, paksain negara lain biar mau menerima dolar. Kalau mau uang yang sebenarnya, ya emas. Teman-teman bisa nonton video ini kalau mau tahu lebih jelas. Dan kembali ke gold standard, itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Saya bahas di video yang lain aja ya. Bitcoin, just like dollars, it's only based on trust and no one can stop it. Mengapa kok nggak simpan emas aja selain Bitcoin? Ya, saya juga simpan emas, tapi mungkin porsi saya jauh lebih banyak di Bitcoin. Mengapa? Karena 1 gram emas nilainya tetap 1 gram emas di masa depan. Tapi 1 Bitcoin di hari ini mungkin cuma bisa beli 1 kilo emas. Di masa depan, 1 Bitcoin mungkin bisa beli 10 kg emas. Tapi perlu diingat, Bitcoin adalah mata uang atau aset yang nilainya bisa floating melebihi nilai emas itu sendiri atau malah mungkin berkurang alias turun. Tapi mau naik atau turun, saya tetap percaya dengan Bitcoin. Saya nggak peduli dengan volatilitas jangka pendek. Mau naik 90%, saya beli. Mau turun 90%, saya beli lebih banyak. Karena time frame saya nggak dalam hitungan bulan, tapi 10 sampai dengan 15 tahun kemudian. Saat generasi yang lama, yang gagal paham, pergi atau mau nggak mau harus menerima, dan generasi baru mau menerima Bitcoin tanpa bertanya. Sama persis ketika kita dilahirkan. Ada mata uang dolar dan lain-lain. Bitcoin memang volatile, tapi in the long run, Bitcoin pasti naik dan bullish. Menurut saya pribadi nih, Bitcoin will always win. People power is always win. Oke, jadi gimana nih dengan mata uang fiat?
Mata uang fiat tetap harus ada dong, entah bentuknya mau digital, kertas, ataupun berbasis blockchain. Karena mata uang fiat yang diterbitkan oleh negara adalah identitas negara. Tapi, kalau sekarang cadangan devisa suatu negara adalah emas atau dolar, nggak menutup kemungkinan suatu hari nanti cadangan devisa suatu negara adalah Bitcoin atau aset digital. Nggak ada yang nggak mungkin. Mungkin aja, dan waktu memang beneran hal itu terjadi, pemegang Bitcoin nggak hanya menjadi bilioner, tapi bisa menjadi triliuner. Kemudian, mungkin ada yang tanya nih, kenapa kok Bitcoin? Kenapa bukan altcoin? Karena hanya Bitcoin yang menurut saya sudah diterima oleh masyarakat luas. Bitcoin lah yang jadi dasar harga seluruh kripto. Tanpa Bitcoin, altcoin nggak ada. Tapi, tanpa altcoin, Bitcoin tetap ada. Jadi, buat saya, Bitcoin jauh lebih low risk daripada altcoin. Karena naik turunnya altcoin juga berdasarkan platformnya dan demand-nya. Contoh nih, Pancake Bunny dulu 7 jutaan. Habis dihack, pernah nih jadi 50.000 aja. Dalam rupiah ya ini. Coiname dulu pernah masuk top 30 coin market cap. Setelah dicuri dan didump oleh hacker, harganya jatuh. Juga cuma Bitcoin aja yang pasti ada di exchange manapun. Kenapa nggak Ethereum? Jawabannya ya pasti gas fee dan penumpangnya banyak. Kalau token yang numpang ada apa-apa nih, koin induknya pasti kena imbas. Masalahnya, 90% token yang ada di Ethereum, di Binance Smart Chain, di Polychain, 90%-nya scam. Jadi kesimpulannya, buat saya, ini adalah final call. Panggilan terakhir buat kita semua yang mau naik eskalator kebebasan finansial. Waktu 20-30 tahun yang lalu, Pak Lo Keng Hong, teman-teman tahu kan siapa? Dia beli dan investasi saham. Saya yakin waktu itu banyak orang yang ngetawain, banyak orang yang nyinyirin. Kenapa kok uang ditukar sama kertas? Dan sekarang, seperti yang kita tahu, Pak Lo Keng Hong jadi ultra rich dari saham. Mengapa? Karena beliau adalah early adapter. Percaya dengan saham sebelum orang lain percaya dan kenal dengan saham. Saat banyak orang percaya dengan saham, makin banyak orang yang mulai memasukkan dananya di pasar modal. Pak Lo Keng Hong tinggal menikmati aja apa yang udah dia percaya dulu. Dan bener kan, perlu satu generasi baru yang percaya dengan saham tanpa bertanya. Saya penasaran aja nih, gimana kabar teman-teman yang nyinyirin beliau dulu? Pasti ada, tapi saya yakin nggak akan sekaya beliau. Dan mengapa orang-orang yang udah usia nggak percaya dengan Bitcoin? Seperti Warren Buffett, ya that's fine, karena itu bukan eranya. Bitcoin nggak akan jadi eranya Warren Buffett. Karena waktu Bitcoin udah diadopsi oleh banyak orang, mereka udah nggak ada di sini. Dan dari video ini, saya declare, saya akan menjadi the next Lo Keng Hong melalui Bitcoin. How about you?